Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom buat kita semua. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar dari kebenarannya ini, mari kita satu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang mengasihi kami, jauh melebihi siapapun di dunia ini yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah hari ini, saat ini, kami mengambil waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami di dalam kami belajar mendalami firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Roh Kudus menerjemahkan, menyederhanakan maksud Bapa, membuat kami mengerti, dan kami tetap setia duduk tenang dekat kaki Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga menolong kami, bukan hanya memahami firman Tuhan, tetapi kami setiap hari, setiap saat membayar harga untuk berani menyatakan dan melakukan kebenaran itu. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah karena kami sudah sedia untuk mendengar, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama pada hari ini akan belajar tentang sebuah judul yang pendek tentang bagaimana kita menguasai lidah kita. Kuasailah lidahmu, dan saya pun demikian, belajar terus setiap hari untuk menguasai lidah saya. Dan kita akan melihat bahwa bagaimana Allah menciptakan kita dengan semua organ tubuh kita dengan dahsyat dan luar biasa, masing-masing di dalam kesatuan fungsi-fungsi yang ada, dan semua itu mau Tuhan pergunakan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari-hari ini, ketika kita melihat masa yang sulit ini masih terus berlangsung dan pandemi ini masih ada dan kita sedang menjalaninya, kita diuji dan harus teruji di dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memperkatakan kebenaran, yang memperkatakan hal-hal yang membangun, yang memperkatakan kuasa. Ya, kenapa? Karena apa yang kita perkatakan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, dan Roh Kudus akan menyatakan itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam keseharian kita ya, kalau kita lihat di dalam sebuah gambar, atau saya mau memperagakannya begini ya Bapak Ibu, atau saya taruh begini ya di samping mulut saya begini. Apa yang terlintas begitu kalau kita lihat gambar seperti itu, atau saya yang memperagakan ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti setiap orang punya jawabannya sendiri. Saya pernah menggambarkan atau membagikan gambar ini kepada sebuah komunitas juga ya, dan kami sharing bersama-sama, dan mereka katakan, oh itu menjaga mulut. Ada yang katakan menjaga perkataan, ada yang mengatakan menjaga lidah, ada yang katakan jangan ribut, ada yang katakan jangan banyak bicara ya, ada yang menyatakan jangan memperkatakan apa yang kita tidak tahu persis ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa semuanya tidak ada yang salah, karena setiap orang bisa menginterpretasi apa yang dia lihat begitu ya. Tapi ada yang jauh lebih penting sebetulnya kalau kita melihat bahwa banyak orang hari-hari ini tidak menyadari pentingnya menjaga lidah dalam berkata-kata. Itulah sebabnya seringkali yang diucapkan akhirnya dalam keseharian kita ya, menyinggung perasaan, bahkan ada yang mempermalukan orang lain, bahkan melukai hati orang lain, dan akibatnya ada banyak hal terjadi, perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam hubungan baik antar sahabat, dalam persekutuan, dalam pelayanan, bahkan dalam masyarakat. Hari-hari ini bahkan saya melihat bagaimana ketika stigma itu tetap ada ya di sekitar kita. Bahkan ada orang-orang tertentu menstigma dirinya sendiri. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Dari perkataan. Ya. Dari perkataan. Dari apa yang kita ucapkan tentang orang itu, atau bahkan tentang diri kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan ciptakan? Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa yang Tuhan taruh sebetulnya di rongga kepala kita ini dan di dalam mulut kita ini. Dalam beberapa sumber yang saya buka Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, lidah itu punya beberapa fungsi utama.
Yang pertama, membantu kita untuk berkomunikasi. Dan antara lainnya mengunyah, menelan makanan. Ya. Dan waktu berbicara ternyata, Bapak Ibu Saudara, ini secara medis mungkin bisa lebih dijelaskan, saya bukan orang medis ya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, dan saya wow banget gitu sama Tuhan ya. Lidah itu bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari tenggorokan kita ini menjadi lebih jelas. Mudah dipahami oleh lawan bicara kita, dan tanpa lidah ternyata perkataan seseorang akan sulit dipahami. Dan saya pernah ngobrol dengan seorang dokter, dia katakan iya ibu, ukuran lidah saja itu sudah dirancang sama Tuhan ya. Karena kalau panjangnya tidak ideal, maka orang tidak bisa bicara dengan baik ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan saudara-saudara kita yang difabel ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami juga sebagiannya. Jadi kita lihat dahsyat Tuhan itu. Dan apa sih sebetulnya kata Alkitab? Kita akan melihat bagaimana Alkitab bicara tentang lidah. Saya mengambilkan bagian ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikian firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Saya melengkapinya dengan Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12. Yakobus 3 ayat 9 sampai ayat 12 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada saat ini. Mari kita lihat dulu dari Yesaya tadi. Menguasai lidah dimulai dengan bagaimana kita belajar mempergunakan lidah kita. Dan firman Tuhan tadi katakan bagaimana memiliki lidah seorang murid. Yesaya dalam konteks pada waktu itu ketika dia harus menghibur Israel ketika mereka ada di pembuangan. Bagaimana ketika mereka ada di dalam saat atau kondisi yang tidak mengenakan mereka, atau saya katakan saja bahwa mereka ada di dalam situasi yang menderita, ada di dalam situasi yang tidak bisa memilih, ada di dalam situasi yang merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Dalam pasal 49 dikatakan bahwa Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku.
Dan Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu, Yesaya harus berbicara bagaimana ketika mereka ada di dalam situasi yang sulit itu, mereka tetap harus memperkatakan iman mereka. Mereka harus tetap memperkatakan apa yang Tuhan mau untuk mereka perkatakan. Memiliki lidah seorang murid. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana ya supaya saya bisa menguasai lidah saya ini. Miliki lidah seorang murid. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana supaya saya memiliki lidah seorang murid? Dan kita belajar dari ketaatan Yesaya. Bapak Ibu Saudara, memiliki lidah seorang murid penting sehingga kita bisa memberi semangat baru kepada orang lain. Saya mengambil sebuah analogi sederhana yang sebetulnya kita alami setiap hari, bahkan ketika kita ada di masa pandemi ini ya Bapak Ibu Saudara. Ada istilah parno begitu ya. Parno itu kan disingkatkan dari kata paranoid begitu ya. Ini lebih ahli mungkin para psikiater dan para psikolog menjelaskannya. Tapi paranoid itu kan sesuatu yang membuat orang merasa bahwa ada ketakutan tersendiri dan ada ketidakpercayaan, ada kecurigaan, ada kekhawatiran bercampur menjadi satu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita juga ada di dalam situasi yang dalam tanda petik parno tadi, kemudian kita juga harus ketemu dengan orang yang mungkin sama parnonya. Saya mungkin memberi gambaran sederhana seperti itu. Ini tidak jadi mudah seperti ketika saya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ini. Bagaimana ketika orang letih, lesu, bagaimana ketika orang sakit, bagaimana ketika orang dalam masa penderitaan, bagaimana ketika orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Saya membaca salah satu terjemahan lain, uninstructed tongue. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali kepada ayat ini, Yesaya katakan, miliki lidah yang mau diajar, dilatih, diperintah. Wow. Instructed ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, lidah yang mau diajar, dilatih, diperintah. Ada proses latihan di sana, artinya ada proses belajar di sana. Dan semua hal-hal yang berkaitan dengan belajar, bahkan teori-teori belajar mengatakan kalau orang belajar maka harus terjadi hal-hal yang progresif. Harus ada kemajuan, harus ada perubahan, harus ada cara berpikir yang terlihat berbeda ketika orang menyikapi sesuatu, bahkan dalam konteks kita ketika berbicara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berarti kita pun diajak untuk menjaga kesaksian hidup kita menjelang kedatangan Kristus kembali. Hari-harinya semakin dekat, tanda-tandanya semakin jelas. Dan ternyata secara sangat sehari-hari menurut saya, karena rasanya tidak ada hari yang tidak kita isi dengan bicara. Saya setuju pada saat-saat tertentu orang berpantang bicara. Ya, kadang-kadang orang puasa orientasinya hanya puasa makan. Tapi puasa bicara itu juga penting Bapak Ibu Saudara. Karena bagian dari bagaimana kita mau diajar, dilatih. Itu tadi ya dalam terjemahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjelang hari Tuhan ini, mari kita melatih ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Dalam apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa melihatnya secara sederhana apa yang dilakukan oleh Yesaya. Saya teringat apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Dia pergi ke bukit pagi-pagi benar, dan dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa dia berbicara, ya. Bahkan salah satu terjemahan yang sangat menarik, bukan hanya berbicara, tetapi berbicara dengan hatinya. Ya, jadi dia tidak bicara, dia tidak secara verbal, ya. Tetapi hatinya yang bicara, dan menurut saya itu latihan yang sangat efektif. Bagaimana hati kita yang banyak bicara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajari kita. Saya setuju. Kenapa? Karena dalam banyak penelitian juga terlalu banyak bicara, maka secara psikologis orang juga menjadi sulit mendengar. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Ya karena dia konsentrasinya bicara ya. Dan dia sangat sulit mendengar orang lain. Mari kita menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Punya tutur kata yang kita latih dulu. Saya setuju dengan perkataan bijak seorang guru. Pikir baru bicara. Bukan bicara baru pikir. Dan latihan itu setiap hari bisa kita lakukan secara sederhana. Bagaimana Bapak Ibu Saudara caranya? Berdiam diri, mengambil saat teduh. Sadar atau tidak sadar yang sudah punya saat teduh yang teratur, sudah melakukannya. Cara membaca, cara memerhatikan, dan merenungkan perintah Tuhan. Ya, terus itu lakukan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat ya, ini kan tadi bagaimana menjadi seorang murid. Artinya lidah kita, ucapan kita pun dimuridkan oleh Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tadi kita lihat ya. Apa itu? Bagaimana melatih itu? Ya, mau diajar, mau dilatih, mau diperintah oleh kebenaran itu tentunya. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan kalau Bapak Ibu bisa belajar secara teratur, mendalaminya lebih dalam lagi dan menggali lebih dalam lagi firman Tuhan. Jadi bukan sekedar baca Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sangat penting ketika kita memperoleh pengertian-pengertian itu. Ya. Firman Tuhan tadi katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini bicara lidah, tetapi dimulai dengan melatih bagaimana cara mendengar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, lidah, pendengaran, dan apa yang kita katakan ini sangat berkaitan. Iman timbul dari pendengaran. Ya. Kalau ada orang yang mengajar, kalau Bapak Ibu Saudara dimuridkan lebih teratur dalam pemuritan tertentu, itu sangat baik. Karena ini juga termasuk bagian yang dilatih. Ya. Dan lebih lagi Bapak Ibu Saudara, seperti perkataan Yesus, Yesaya mengingatkan pembacanya untuk melakukan apa yang sebetulnya sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Mengasihi orang lain melalui perkataan, dimulai dari perkataan, melalui apa yang bisa dilakukan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang justru merugikan dia. Kita lihat di dalam ayat pembacaan kita tadi ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sana dikatakan dia memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, ketika aku dan diludahi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan kenapa dimulai dengan lidah seorang murid. Dia tidak memberontak. Ya. Ayat 5 bahkan dengan sangat jelas, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya dengar dan tidak reaktif begitu ya. Dan dia melakukannya dengan baik. Dan saya percaya itu karena pertolongan Tuhan buat Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, apa yang sebetulnya terjadi pada waktu itu, ya. Latihan yang dialami atau dijalani oleh Yesaya setiap hari, membuka telinganya. Setelah dia diam di hadapan Tuhan dan tadi dikatakan dia diberikan semangat yang baru. Untuk apa? Dia setiap pagi mendengar seperti seorang murid, ya Bapak Ibu Saudara. Maka kita melihat apa yang sebetulnya terjadi pada Yesaya, sehingga dia bisa mengatakan dia tidak berontak, dia tidak berpaling ke belakang, ya. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia itu kalau mengalami sesuatu, dia pasti punya reaksi negatif ya. Yang tentunya kalau reaksinya negatif pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Saat mereka ditekan, saat mereka dirugikan, saat mereka tidak atau harus melepaskan hak mereka. Ya.
Tapi saya mengingatkan kita, jangan berontak. Perkatakan terus kebenaran itu. Bahkan tadi di dalam Yakobus katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan. Itu kalimat yang pertama, Bapa kita. Artinya dengan lidah itu juga kita melakukan atau mendahului untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ini luar biasa. Jangan sampai dengan lidah kita kemudian tidak lama kemudian setelah kita memperkatakan kebenaran itu, kita memperkatakan hal yang bertentangan. Berkat dan kutuk sama-sama keluar dari mulut. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam iman kita ya Bapak Ibu Saudara, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Jadi apapun yang keluar dari mulut itu sangat diperhitungkan. Saya ingin pindah ke poin yang berikutnya setelah kita melihat bagaimana mempertajam pendengaran itu. Dan jelas sekali timingnya tadi dikatakan oleh Yesaya. Sebisa mungkin Bapak Ibu Saudara punya masing-masing kesibukan, tapi Yesaya mengatakan setiap pagi. Wow, ya. Setiap pagi dia membangunkan telinganya untuk mau mendengar dan diajar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, reaksinya atau apa yang kemudian dikerjakan oleh firman itu, ya kebenaran yang setiap pagi didengar oleh Yesaya, maka dia pun ada saat harus bicara, ada saat dia menahan lidahnya. Ya. Jadi yang tadi kita baca tidak memberi punggung, tidak berkata-kata tapi memberi punggung, maksud saya ya. Kemudian beri pipi ya, tapi dia diam. Artinya dia tahu bagaimana firman melatih dia, mengajar dia, kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Mari kita lihat apa yang kita belajar pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bagaimana ketika kita ada di masa-masa sulit ini, yang pertama dan tidak lain adalah miliki lidah seorang murid dengan cara punya hati murid. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak akan bisa menjadi seorang yang punya lidah seorang murid kalau tidak punya hati murid kan? Kalau tidak punya hati murid, bagaimana mau dipertajam pendengarannya setiap pagi? Firman Tuhan tadi katakan ya, dalam sebuah terjemahan yang saya sukai, artinya dikatakan, He waken me morning by morning, waken my ear to listen and being thought. Ya. Pagi demi pagi Tuhan membangunkan telingaku untuk mau mendengar, mau diajar. Wah, ya. Dan ini yang setiap hari harus kita lakukan. Hari-hari ini tidak ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan. Kekuatan firman itu adalah kekuatan yang paling kuat di atas muka bumi ini. Bahkan Allah pertama kali menciptakan segala sesuatu. Langit, laut, langit, bumi, laut dan sekalian isinya. Dengan memperkatakan firman-Nya, maka semuanya terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dahsyat sekali ketika kita belajar untuk bagaimana punya hati, punya telinga, dan akhirnya punya lidah yang terlatih untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dibukakan oleh Tuhan dalam hati dan di dalam roh kita apa yang harus kita perkatakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya hanya punya 2 pesan buat kita. Mari kita lihat juga bagaimana Yakobus, dalam surat Yakobus, tentang bagaimana mengendalikan lidah. Ya. Kita lihat tentunya dijiwai oleh apa yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di dunia ini. Apa yang dia lakukan kepada banyak orang, memperkatakan kuasa itu, memperkatakan kebenaran itu, melayani, menyembuhkan.
menguatkan orang yang putus asa, membebat luka-luka orang yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan dengan memperkatakan kuasanya. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan, firman yang diperkatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua sangat penting untuk kita melihat bahwa menjaga terus konsistensi antara apa yang kita belajar dan bagaimana kita mempraktekkan itu. Sama dengan ketika Yakobus memperkatakannya ya. Bagaimana ketika dia mengajar dan bagaimana dalam praktek hidup umat pada waktu itu. Kalau kita membandingkan juga dengan apa yang pernah terjadi di dalam Matius 12 ayat 33 dan 34 ya. Secara singkat saya bacakan bagian ini buat kita. Matius pasal 12 ayat 33 sampai 34, katakan demikian Bapak Ibu. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, prakteknya itu secara sederhana saya mau katakan begini. Tadi ya, dampak dari hal yang pertama, bagaimana menjadi seorang murid yang belajar mempertajam hati melalui pendengaran dan akhirnya bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, ini kan melatih sikap hati, ya kan? Melatih bagaimana kita mendengar, mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Jadi firman ini katakan bahwa kita bisa sangat melatih apa yang Tuhan mau untuk kita perkatakan dari hati kita. Nah, ini inti yang harus digarisbawahi. Karena ada juga orang bilang begini ya Bapak Ibu. Enggak, memang orangnya begitu. Kalau bicara kasar, tapi hatinya sebetulnya baik kok. Bapak Ibu, ini terbantahkan oleh firman. Kenapa? Setiap perkataan itu keluar dari perbendaharaannya. Mau dibolak-balik bagaimana firman ini? Tidak bisa. Dan saya bukan orang yang setuju dengan itu ketika saya pelajari baik-baik. Dan kita harus belajar ini juga baik-baik. Karena lanjutan ayat itu mengatakan begini, ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36 ngeri Bapak Ibu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oke. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, secara sederhana setiap hari, mari aplikasikan ini. Melatih sikap hati kita dan perkatakan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Apa itu? Firman. Apa itu? Hal-hal yang membangun, bukan meruntuhkan. Hal-hal yang menopang, bukan menjatuhkan. Hal-hal yang menghibur, hal-hal yang menguatkan, bahkan perkataan-perkataan iman. Kuasa itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Karena dalam perkataan kita ada kuasa itu. Bicarakan kelebihan orang lain daripada kelemahannya. Lihat sisi positif, bukan sisi negatif. Belajar dari mana? Yesus. Siapa mereka? Pemungut cukai. Bagaimana orang melihat pada waktu itu dengan sebelah mata? Negatif Bapak Ibu. Tapi Yesus katakan, Sakeus turun. Aku mau ke rumahmu. Ya. Wah, gempar Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara Yesus dan apa yang dia katakan kepada Sakeus. Bahkan ada masih banyak contoh lain di dalam Alkitab kita yang mengajar kepada kita bahwa Yesus punya perkataan yang sangat memberkati dan kuasa perkataannya menyelamatkan banyak orang dari penderitaan mereka. Yesus adalah juga seorang yang memberi waktu seperti Yesaya. Yesaya memberi waktu mendengar
seperti Yesus juga memberi waktu mendengar, dan jangan lekas bicara. Jangan membicarakan rahasia atau kesalahan orang lain, tapi bicarakan hal-hal yang bisa membangun. Ajak orang berdoa untuk orang yang mungkin kita tahu punya persoalan, bukan persoalannya yang diperbincangkan, tetapi mendoakan orang yang sedang menghadapi masalah. Jangan terpancing dengan berbicara hal-hal negatif, ya. Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing ya, kalau yang ada di kota ini, mungkin ada yang mendengar dari kota lain, tetapi di kota-kota tertentu ya, di Jakarta, di Bandung, kita di Surabaya, kalau memancing orang untuk berbicara negatif itu sangat-sangat mudah ya. Dan jangan sampai kita terpancing, sebetulnya intinya itu. Bagaimanapun ya, sudah dengar. Kita paling senang kalau ada orang tanya begitu dan kita katakan, oh belum, apa itu? Katakan belum, saya belum mendengar. Tapi mari kita mendoakannya ya. Jangan terpancing, jangan membiarkan orang lain membicarakan orang lain lagi yang ternyata orang itu tidak bersama kita. Bukan sekedar tidak etis, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan dan ternyata tidak benar. Karena orangnya juga tidak ada sama kita, bersama-sama dengan kita. Ada banyak contoh lain. Bagaimana kita berkata-kata kepada anak-anak kita, bagaimana kita berkata-kata kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Memberkati, menguatkan, menopang, memberi semangat. Apa yang kita belajar Bapak Ibu Saudara? Saya simpulkan ya, 2 poin ini. Yang pertama, semua yang keluar dari mulut adalah pancaran hati seseorang. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengisi hati kita dengan belajar dari Yesus, dengan belajar dari Yesaya. Isi hati kita dengan kebenaran, isi hati kita dengan firman Tuhan. Belajar secara teratur, gali firman Tuhan. Terus makan firman Tuhan, makan kebenaran itu. Makan roti itu, ya, roti kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga adalah melatih. Bagaimana kita melatihnya? Kita belajar tadi juga dari Yesaya. Bagaimana kita setiap hari bahkan diberi waktu yang sangat baik, waktu pertama, waktu yang terbaik. Bagaimana kita mendengar setiap pagi melalui firman Tuhan, Dia mempertajam pendengaran kita. Dengar dulu, ya, itu ayat 4b. Dengar seperti seorang murid. Ya. Pasti firman itu berkuasa dan firman itu akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hal-hal yang benar. Kalau dunia ini baik belum tentu benar, tapi firman baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup renungan kita. Tapi mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang setiap hari mau dimuridkan oleh Tuhan melalui waktu-waktu teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membuka hati kita, membentuk hati kita menjadi hati seorang murid, mendengar, membentuk dan mempertajam pendengaran kita, dan kita bisa mendengar seperti seorang murid. Dan setelahnya Tuhan akan memberikan kepada kita ketahanan untuk menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita. Kemarin adalah sejarah Bapak Ibu Saudara, besok adalah misteri. Tapi hari ini ketika kita menerima kebenaran ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan punya hati yang terbuka untuk terus mau belajar dan melakukan setiap apa yang kita pelajari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat setiap kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian yang menguatkan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa rema yang kami tangkap itu akan terjadi dalam hidup kami, karena firman-Mu juga yang mengingatkan kepada kami
bahwa setiap kebenaran yang sudah keluar dari mulut-Mu ya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Teruslah Bapa ada dan memeluk kami, mengajar kami sebagai seorang murid, sehingga kami tahu bagian yang harus kami lakukan sebagai seorang murid. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.